perzinaan. Ya, seolah-olah ini menghalalkan zina, teman-teman ya. Bahkan di pengajian pun tidak terjamin akhlaknya baik, tidak terjamin moralnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jaga 7. Teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa Ustadz Taim itu kan banyak teman-teman ya, guyonan-guyonan yang tak pantas sebenarnya untuk dilontarkan di satu majelis ilmu. Katanya konteksnya pengajian. Kalau memang pengajian, ya adab-adab di majelis ilmu penting sekali diterapkan, sangat penting diterapkan. Kenapa? Karena kita mau menuntut ilmu. Katanya pengajian, artinya kan gusnya itu mau menyampaikan ilmu. Seorang gus mau menyampaikan ilmu, kok adab ilmu tidak diterapkan. Nah, ini konsepnya bagaimana teman-teman ya? Yang terjadi ya sebagaimana yang kita lihat, hujatan, lelucon, hinaan, dan lain sebagainya. Ini kan bikin miris teman-teman ya. Saya sendiri umat Islam melihat seperti ini juga bikin miris. Kita hidup di Indonesia, itu semuanya melihat, dari non-muslim, dari kalangan Hindu, Buddha, Katolik. Nah, kalau melihat ceramah-ceramah seperti ini, bagaimana coba rasanya? Kita sebagai umat Islam, malu lah ya, jelas malu. Nanti disorot lagi ya teman-teman, sudah malu, kemudian disoroti ormasnya, dari ormas mana ini, ya kan? Nah, seperti itu kan memunculkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Ini dai-dai dari mana ya kan? Mondok atau enggak? Anaknya kiai beneran atau enggak? Ngaji beneran atau enggak? Kok isi ceramahnya kayak gitu? Kan mesti ditanyakan. Lah, teman-teman sebangsa setanah air, hal senonoh pun juga terjadi lagi. Ya, oleh Gus yang viral, saya sebut ya, Ustadz Taim itu melontarkan kalimat-kalimat candaan beserta Habib Zaidan. Selalu orang ini itu bareng di beberapa pengajian. Nah, ini Habib Zaidan ya, yang katanya Habib ya, kemudian juga Gus Miftah ya, yang katanya pimpinan pondok pesantren, sedang melakukan lelucon, tapi leluconnya sangat parah teman-teman ya, berbahaya teman-teman. Malah ini cenderung kepada penghinaan terhadap kaum wanita. Bagaimana leluconnya? Mari kita simak, nanti kita bahas sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya tahu bahwa hal ini itu jangan sampai diucapkan lagi oleh yang katanya pendakwah. Kan tujuannya seperti itu teman-teman ya. Mari kita simak. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat gue sendiri. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat gue sendiri. Maksudnya apa ini teman-teman ya? Apa berkelahi atau bagaimana? Lanjut. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Kok agak menjerumus kepada hal-hal negatif? Harusnya kalau cinta nggak direstui ya memang takdirnya. Sebagai umat Islam ya memang takdirnya, kalau cinta tidak direstui ya mau bagaimana lagi kan? Kok ini dedek bayi jadi solusi? Ini menurut saya sudah menjerumus kepada penghinaan terhadap kaum wanita. Kaum wanita dihinakan sedemikian rupa teman-teman. Kaum wanita menjadi bahan lelucon yang begitu hina ya, menjadi bahan lelucon yang sangat rendah teman-teman. Ini juga menjerumus kepada hal-hal negatif, perzinaan ya, seolah-olah ini menghalalkan zina teman-teman ya. Karena apa? Kalimat tadi, dedek bayi jadi solusi, artinya menghalalkan segala cara ketika cinta ditolak. Astagfirullahaladzim. Ini ya yang di belakang itu teman-teman ya, malah justru tertawa. Itu kalau kita melihat yang di belakang itu teman-teman ya, malah tertawa menikmati suasana loh teman-teman, tidak mencermati apa yang dilontarkan oleh Gus Miftah dan Habib Zaidan.
Ini parah teman-teman ya. Ini menjadi suatu virus kerusakan moral, virus kerusakan akhlak bangsa Indonesia. Jelas virusnya di mana. Terus saya dituduh provokator, saya dituduh fitnah. Nyatanya teman-teman ya, teman-teman bisa nyimak sendiri. Nyatanya mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dan bermakna perzinahan, merendahkan kaum wanita. Nah ini bagaimana teman-teman ya? Bahkan kalau saya mengangkat ini misalkan, pasti ada yang menghujat teman-teman. Loh salahnya di mana? Ini fakta, kemungkaran, bahwa ini adalah hal yang salah. Tak boleh diterapkan di majelis yang katanya majelis ilmu. Kalau tidak mau disimpulkan sebagai majelis ilmu, jangan tulis tuh bannernya. Pengajian, coret saja. Dagelan, ya kan teman-teman ya. Kemudian hanya lelucon dan humor. Sekalian seperti itu. Jangan kemudian membingungkan masyarakat. Ini kasihan. Bagaimana bisa kok ya pendakwah kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu? Pendakwah kok bisa dengan entengnya mulutnya mengucapkan hal-hal yang tak pantas yang akan berakibat ke audiens pendengar. Karena di situ saya yakin bukan hanya kalangan orang tua, tapi kalangan anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan di situ. Ya mungkin kalau anak-anak kecil belum sampai teman-teman ya, belum sampai ke arah situ, tapi ocehan yang lain, lelucon yang lainnya bisa menimbulkan suatu daya kenegatifan yang luar biasa bagi anak-anak situ. Nah ini kan nggak mendidik teman-teman ya. Kasihan para guru di sekolah mendidik akhlak, mendidik moral, kemudian ikut pengajian isinya kayak begitu. Yang merusak negara siapa? Guru atau oknum pendakwah? Kan pasti timbul pertanyaan seperti itu. Di sekolah dididik dengan baik moralnya, akhlaknya, di luar sekolah ya, bahkan di pengajian pun tidak terjamin akhlaknya baik, tidak terjamin moralnya baik. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan teman-teman, menjadi PR penting bagi ormas terbesar ya, supaya mendengar ormas terbesar kemudian mengevaluasi para pendakwah, para pendai berkolaborasi dengan MUI mengeluarkan sertifikat pendakwah. Itu yang saya setuju. Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air, bahwa hal-hal semacam ini diusahakan jangan ada. Apalagi mengatakan bodoh, tolol ya, sebagaimana yang kita ketahui ada gus-gus yang mengatakan seperti itu. Bocah rupanya kok silit. Ya ini kan bagaimana lantas katanya mau memperbaiki akhlak. Bukankah Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Bukankah Islam itu makarimal akhlak, memperbaiki akhlak? Allah kasih tugas Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama. Nah ini kan disimpulkan oleh masyarakat awam bahwa ini adalah ulama, berarti penerus Nabi. Tapi isi ceramahnya tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, apa yang kemudian Nabi sampaikan. Kalau dikatakan dusta, terlalu kasar mungkin teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kembali lagi kepada teman-teman sekalian, bagaimana kita menyikapi hal-hal semacam ini? Apakah dibenarkan atau disalahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.